Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Oh ya, jangan lupa untuk memulai hari ini kita perlihatkan nih senyum lebar kita di depan cermin agar memotivasi diri kita untuk menyebarluaskan energi positif. Dan juga jangan lupa setiap kegiatan yang mau kita lakukan, ucapkan kata Bismillah. Oke, semoga agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan juga memberikan keberkahan nih untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman semuanya, buat yang baru bergabung ataupun teman-teman yang mau bergabung, boleh banget nih, silakan langsung aja pantengin terus Instagram kita. Kita bakalan ngasih info menarik nih tentang kesiapan untuk ujian nanti. Oke. Sebelumnya teman-teman perkenalin dulu, nama aku Vira Hawa Aprilila atau biasa dipanggil dengan Vira. Nah kali ini kita akan membahas tentang persiapan apa sih yang secepatnya banget nih yang harus kita persiapkan untuk melaksanakan ujian nanti. Nah mengingat ujian ini kan sebentar lagi ya Bu ya, kurang lebih semingguan. Jadi gimana pun caranya dengan sisa waktu yang ada ini kita harus melakukan persiapan secara maksimal. Nah teman-teman semuanya, podcast kali ini berjudul What You Need As Soon As Possible for Exam Weeks. Jadi akan membahas tentang seluruh seluk-beluk dari persiapan ujian itu sendiri. Nah ini merupakan podcast pertama di tahun 2022 dengan pergantian pengurus OSIS, yaitu periode 2022 dan 2023. Semoga dengan pengurus baru ini tetap amanah menjalankan tugasnya dan juga
terus memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi aktivitas SMA Albana. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di frame sudah bergabung bersama kita narasumber Ibu Winda. Ya. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Ibu, selamat datang di podcast kita. Terima kasih. Oke, Ibu. Sebelumnya saya mau nanya kabar dulu nih, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Kabar hari ini agak dingin ya. Dingin-dingin empuk di pagi hari gitu. Iya, betul. Terus alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya belakangan ini masih ngurusin sekolah. Oke. Masih terus kadang-kadang juga masih aktif di beberapa lembaga. Terus sebenarnya juga mau ganti ke pengurusan. Jadi masih antara itu aja sih. Oke, produktif ya Ibu ya. Lumayan. Oke. Kalau perasaannya nih Bu, kira-kira perasaan hari ini nih apa sih? Ibu tuh ngerasa kayak ada beban moral gitu kan, karena temanya tuh exam gitu, tentang belajar gitu. Ya ibu dulu juga bukan yang kayak istilahnya bukan murid yang teladan banget gitu, jadi kayak oke, belajar, baiklah. Jadi kayak diberi kepercayaan, jadinya kayak agak ada beban moralnya gitu. Cuman seru sih, biar kita sama-sama sharing pengalaman gitu. Betul. Beban ya Ibu ya. Tapi harapannya nih teman-teman semuanya yang mau ngelaksanain ujian, jangan sampai ujian itu jadi beban buat kita semua, karena kayak ya Allah, bentar lagi ujian nih, aku harus ini itu, pikiran kemana-mana, justru malah nggak maksimal nantinya. Nah, Bu, sebelum itu nih, sebelum kita masuk ke inti, aku mau nanya dulu nih. Oke. Dulu Ibu pernah nggak sih Bu ngerasain kayak takutan ujian gitu waktu dulu? Terus habis itu juga kalau dulu nih saya waktu SD gitu ya, ujian itu kalau nggak bisa materinya, saya bakalan nangis Bu. Di hari H apa sebelum hari H? Sebelum hari H waktu belajar, kayak ya ampun ini gimana caranya, nggak bisa, sedangkan nangis gitu, nangis. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya tidur nggak belajar. Abis itu juga pas ujian ya udah Bu, bingung mau jawab apa gitu kan. Nah kalau Ibu sendiri gimana nih? Ini Anas review nih. Kalau Ibu dari SD, SMP itu lebih cuek sih sebenarnya. Kalau ujian ya udah sih, itu kayak soal yang diberikan sama Ibu udah kerjain gitu. Memang ada beberapa tuntutan yang kamu tuh harus ini, cuman Ibu kayak lebih cuek. Tapi alhamdulillah ya nilainya masih lah bisa gitu. Ada beberapa temen yang tipenya yang nangis, aku nggak tahu harus ngapain, dan mereka tuh lebih sebel lagi karena kita yang santai ini bisa ngikutin nilainya, sedangkan mereka yang udah panik gitu, udah nangis semalaman, nilainya masih di rata-rata gitu. Itu kembali lagi ke bagaimana kita ngelihat ujian itu. Kalau Ibu melihatnya ujian ini kayaknya sama dengan soal yang kayak sering kita lakukan. Jadi Ibu selalu nge-mindset, oke, ini jadwal ujian, cuma bedanya kayak sekolah aja, tapi sekolahnya nggak belajar, cuma jawab soal doang, udah. Jadi setiap Ibu ujian itu Ibu nggak pernah mau ngeliat ujian. Ya udah nih sekarang lagi latihan soal, karena gitu. Waktu pernah beberapa kali bukan pernah ikut lomba dan tes, dan itu benar-benar kayak Ibu tuh dicekokin, kamu mau wakili sekolah, kamu tuh ujian, kamu tuh sebagai, nah itu yang jadi beban. Jadi Ibu fokus ke beban itu daripada problemnya gitu. Maksudnya problem solving yang aku harus belajar gitu. Jadi Ibu fokus secara emosional menghadapi aku mau ujian nih daripada masalahnya nih, daripada Ibu menangis kayak gitu. Tapi kejadian waktu itu akhirnya Ibu panik juga, nangis, dan Ibu gak well perform waktu itu. Jadi benar-benar ya cuman mewakili sekolah, terus pulang gak bawa apa-apa, nangis, dan itu berlanjut, dan itu kayak bikin, kalau anak zaman sekarang bilangnya mental apa, damage-nya ke mental gitu. Jadi itu terasa banget, sampai akhirnya di satu titik Ibu kayak udahlah ya, maksudnya kalau mau belajar nunggu mood, terus yang penting tahu batasan. Jadi kalau Ibu belajarnya kenceng, Ibu mainnya juga harus kenceng dong. Masa belajar doang yang harus banyak, mainnya enggak. Jadi mindset sih, bagaimana kamu melihat ujian itu. Seimbangnya Bu ya, harus seimbang antara belajar dan juga main. Karena kalau misalnya ada yang timbang, itu nanti bakalan buat stres juga. Terus juga kadang kalau misalnya kita mainnya lebih banyak, ya belajarnya kita juga jadi keteteran gitu kan Bu ya. Nah dulu nih Bu, flashback nih ya Bu ya, di masa-masa SD atau SMP, zaman sekarang mungkin nggak ada ya Bu ya yang namanya tryout pakai pensil 2B. Terus masa kalian nggak ada sih? Dulu kita ada, tapi mungkin zaman sekarang nggak tahu ya Bu ya, karena sekarang sudah teknologi udah canggih nih. Iya, kayaknya nggak ada. Nah dulu tuh bener-bener
harus ngelingkerin bener-bener dan tangan kita nggak boleh kotor. Iya. Ataupun kalau misalnya kita ngelingkerinnya nggak bener nih, nggak bakal kedeteksi jawabannya. Nah, kalau zaman ibu sama saya kan mungkin beda ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih perbedaan sistem ujian gitu Bu? Itu banyak banget. Jadi dulu sebelum ngurek itu kita ABC, jadi menyilang. Abis itu di angkatan ibu kebetulan itu semua dirubah, yang jadi UN itu jadi cuma 3 pelajaran, terus mulai pakai orat-oret, terus mulai pakai NEM, itu semua di zaman ibu. Jadi dari SD, SMP dan SMA. Jadi kita itu lebih fokus kepada apa ya, juknisnya, maksudnya bagaimana ngureknya, karena ibu termasuk yang tangannya selalu keringat. Nah, Terus bela-belain nyari kaca biar nggak nembus, terus nyari itu harus Faber Castell, maaf ya. Jadi harus itu biar nanti kalau ada serpihan-serpihan itu nggak sebanyak merek yang lain kayak gitu. Jadi itu banyak banget dan itu berefek dengan cara kita belajar juga. Jadi kalau ABC, ibu ngerasa bahwa semua soal ibu itu bakal dibaca, karena setelah ABC isian singkat, habis itu menjelaskan kayak model LKS gitu. Jadi ibu benar-benar tahu polanya, kalau yang masuk ABC itu soalnya biasanya kayak gini. Kalau soalnya yang di isian singkat biasanya jenis soalnya kayak gini, terus kemudian kalau yang harus mengurai itu soalnya kayak gini. Kenapa ibu berpola gitu? Karena ibu malas belajar. Jadi ibu mau belajar itu singkat, padat, tapi ya udah yang mana kira-kira keluar ibu pelajarin itu aja, karena ibu tahu ibu tidak punya memori yang panjang. Ibu termasuk yang short term memory loss gitu. Jadi udah masuk apaan tadi ibu udah nggak inget. Jadi ketika kita tahu bagaimana kita jadi kita bisa mengakali gitu ketika kita menerima ujian atau masalah misalnya gitu. Karena ibu tahu orangnya nggak bisa duduk diam, ibu sit in class itu bosan banget, jadi pasti gitu atau nggak ke belakang gitu, atau biar ngobrol pakai kertas, karena ibu nggak bisa. Jadi ada guru yang kamu tuh harus duduk lihat nyatat, ibu nggak bisa nyambil. Kalau ibu nonton liatin guru doang tapi nggak ada nyatet, sering banget dipanggil. Jadi kembali lagi ke gimana kamu tahu dirimu, biasanya di situ kamu bisa tahu ngakalin gimana sih caranya kita bisa bikin trik buat ngakalin diri kita untuk bisa belajar dengan cermat, dengan cerdas gitu. Nggak usah belajar yang terlalu wah banget, tapi singkat, padat, dan efisien gitu sih. Kenali diri sendiri dulu ya Bu ya, intinya. Itu jawaban perbedaannya. Iya, betul. Bu, waktu ujian nih pernah nggak sih ngerasain ketakutan gitu? Yang ketakutan banget ya, ketakutan ibu banget. ngerasain banget itu waktu UN SMA. Jadi SD SMP ibu santai, waktu SMA ibu kebetulan masuk di sekolah yang cukup inilah ya, kayak tuntutannya tuh tinggi. Nah ibu masuk di situ, ibu juga gak percaya masuk di situ. Iya bener nih masuk di situ. Terus habis itu ujian, dan semua orang itu gini, ibu masuk di sekolah-sekolah sebelumnya itu beragam. Jadi ada yang cukup, ada yang bagus, ada yang biasa. Ibu masuk yang di tengah-tengah, yang aman lah ya, maksudnya ibu nggak yang di bawah banget dan yang nggak di atas banget. Terus tiba-tiba ibu masuk ke sekolah yang semuanya pintar, like everyone is smart. Oke, cuma marah-marah kayak di sini ya gimana. Jadi sebenarnya secara emosional ibu juga tertekan gitu. Akhirnya mau nggak mau ibu harus melakukan sesuatu, tapi ibu nggak bisa dengan cara belajar mereka. Jadi ada yang tipe orang yang dia nggak belajar, dia main HP. terus habis itu kamu di belakang Agus, ya Agus di luar sana, kamu coba jawab gitu. Terus dia bisa, ibu coba cari X-nya ke depan, santai aja nyapa selesai dong. Iya benar. Yang kita gimana belajarnya gitu. Jadi memang ada tipe orang yang dia cukup ngelihat udah tahu konsep udah, jadi mau dibolak-balik soalnya diambil. Nah ibu tuh sempat bete tuh sama dia, sampai akhirnya dia bilang Win, kalau belajar bisa capek. Jadi ibu tuh dikasih kayak kartu, kamu cukup hafalin aja gitu, nanti breakdown ke bawahnya pasti kamu bisa sih untuk beberapa case gitu. Tapi ya beda level lagi lah ya, dia kan emang logical thinking-nya bagus gitu. Jadi di situ yang ibu ngerasa oke, jadi semua orang tuh punya style-nya beda-beda. Di situ juga ibu baru merasakan yang namanya takut ujian, karena tuntutan sebenarnya. Dulu aku nggak takut, biasa aja sih, kalau udah nilainya jelek ya udah diperbaiki gitu. Tapi waktu di SMA ibu ngerasa kayak ibu tuh ngerasa bodoh sendirian banget. Maksudnya ibu tidak ada teman-teman yang istilahnya frekuensi sama ibu. Tapi untungnya teman-teman ibu yang lain tuh dia tidak pernah merasa dirinya pintar.
bete nggak sih? Maksudnya Iya. aku biasa aja, aku ada belajar gitu kan. Aku juga belum ngumpul tugas, maksudnya lu tuh pinter Iya. tahu maksudnya ya gampang nggak belajar terus Iya. bisa ngerjain, tapi ternyata dia berproses di balik itu yang kita nggak lihat. Mungkin ibu di kelas aduh nggak ngerti nih, nggak bisa, apalagi dulu ibu takut tuh fisika. Ibu suka matematika tapi ibu Iya. takut fisika. Fisika itu kamu harus narik dari Benar. awal gitu. Ketika di tengah udah nggak ketemu atau awal nggak ketemu, kamu nggak bisa, Iya. mau diobat lagi juga nggak bisa. Iya benar-benar. Jadi ibu kayak takut gitu. Akhirnya dikasih tahu gini caranya. Dan dia tuh kayak nge-treat kita kayak ya udah kita sama-sama nggak tahu. Padahal dia tuh Iya. pintar banget. Jadi situ ibu belajar bahwa kepintaran itu tidak melulu kamu bisa tahu lebih hal dari orang lain, tapi lebih kepada bagaimana kamu berproses gitu. Jadi banyak orang yang ngeliat proses tahu-tahu dia udah pinter aja. Enggak, ternyata orang tidak serta-merta terlahir pinter aja, enggak. Walaupun dia memang pintar secara kemampuan kognisi, berpikir, kalau misalnya dia nggak asal, dia nggak pakai, ya sama aja gitu. Jadi di situ ibu kayak mulai pede, dari pede itu mulai motivasi buat oke lah belajar yang kita mampu gitu. Oke, betul. Karena setiap orang pasti punya style sendiri-sendiri Benar, ya. benar. Apalagi nih kita Personal setiap manusia kan dilahirkan dengan keberagaman masing-masing ya Bu ya, terutama juga dari segi fisik, otak juga mungkin nanti kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, kira-kira Bu ada nggak sih Bu, kan kita mau menghadapi ujian nih. Nah, menurut Ibu sedikit tips nih dari Ibu, kira-kira ada nggak? Pertama, ilmu itu semua datangnya dari kalbu. Deep banget nggak sih? Semua tuh dari hati. Ini benar. Ketika hati kamu tuh kotor, dalam artian kamu kayak bete sama orang, lagi ada masalah sama orang, kamu mau belajar kayak gimana pun kamu nggak bisa. Karena hati itu harus bersih dulu. Maksudnya kamu dalam keadaan tenang gitu sebenarnya. Nah, ketika itu sulit untuk dilakukan atau keadaan yang nggak memungkinkan, kamu bisa lakukan hal-hal yang kamu senengin dulu sampai kamu moodnya baru belajar. Nah, di sini yang perlu ibu note kan adalah ibu selalu ingat ada batas. Semua ada batas. Kalau ibu bilang kayak ya udah santai sih ibu ini, tapi ibu punya batas santai ibu sampai sejauh mana, sampai seberapa lama, dan seberapa banyak ibu bisa santai. Itu yang ibu selalu ingat. Kedua adalah jangan fokus belajar karena nilai atau ujian. Ya, nilai itu bisa dibikin. Orang mau belajar nilainya bagus misalnya ya, kita tinggal lihat polanya. Ini gurunya mapel apa, stylenya kayak gini, oke kita tinggal lihat aja pasti yang keluar kira-kira soalnya kayak gini. Tapi ketika kamu fokus dengan ini baru nih, ini ilmu apa gitu, biasanya itu akan lebih lama. Jadi kamu tanpa meroja pun ketika udah gede kamu ditanya ilmu itu lagi kamu masih inget. Jadi ada beberapa hal kejadian kemarin, ibu ngobrol sama ibu Vera ngomongin soal langit. Ada lapisan-lapisan langit gitu kan, ada awan apa. Terus saya tuh inget satu awan yang dulu tuh gila ya, kok ada awan tuh ada layernya kayak gini. Terus ternyata waktu kita ngaji tuh ada jelasin kan, ada lapisan ada ini. Terus itu ibu inget gitu karena ibu seneng, terus tiba-tiba ini sesuatu yang baru, ibu cari tahu sendiri, dan itu lebih lengketnya lebih lama. Tapi ketika udah sesuatu yang terpaksa dan besok udah ujian harus ngapal, itu udah beres ujian udah hilang. Jadi kalau ibu bete banget kalau udah ada tadi jawabannya apaan sih, tadi aku harus kayak gini, ibu udah males, pasti cabut ke kamar mandi itu kan. Jadi itu pertama, niatnya harus bersih, hatinya harus bersih. Kedua, kembali ke motivasi kamu belajar gitu. Apakah emang kamu hanya pure fokus ke nilai. Terus yang ketiga, tujuan ya, sebenarnya kamu sekolah tuh mau ngapain, terus ujian ini buat apa sih gitu. Ingetin lagi ke diri kamu mau ngapain habis ini, setelah ini apa gitu ya, di pikirannya. Maksudnya nggak usah yang terlalu dibawa yang wah ini harus gini, ini harus gini, enggak gitu. Karena kita tuh terlalu jahat sama diri sendiri. Aku harus ini nih, aku harus pintar, nggak boleh. Maksudnya ya semua orang punya batas. Allah udah menyatakan kita sempurna banget, sekarang kita tinggal pilih mau diasah atau enggak, mau diapain, itu yang kembali ke kita. Itu sih kurang lebih tips. Kalau mau yang aplikatif buat belajar, tips aplikatif adalah kalian harus tahu tipe belajar kalian. Misalnya kalian tipe yang kejar kebut semalam atau kalian tipenya yang santai. Ada namanya Pareto style, ada namanya tipe Gestalt. Jadi kalian bisa search, itu banyak banget di YouTube cara belajar. Sekarang kalian coba. Jadi kalau ibu pertama tuh yang penting adalah secara psikologis kalian harus buat aku senang belajar. Gak usah ke belajaran dulu deh gitu.
fokus cara belajar yang kamu senengin tuh kayak apa. Jadi kadang kita fokus tentang gue harus belajar nih, tapi nggak fokus belajar cara belajar. Jadi belajar tuh ada caranya. Nah, setelah ibu lama ibu tahu, oh saya ini tipenya mau kentang, terus hangat-hangat teh ayam tuh apa sih istilahnya, ya mudi gitu lah ya. Udah rajin habis itu gitu. Jadi ibu nggak pernah ngambil pelajaran atau hafalan tuh sekalian banyak, 2 kalimat udah tinggal main. Terus habis itu satu soal udah tinggal main. Tapi alhamdulillah ibu ketika diliatin soal itu udah refleks, oh aku tahu nih mau dibuat. Jadi kembali lagi kalau misalnya cara belajar, kalian harus tahu style kalian tuh kayak apa. Kalian tuh tipenya motorik, kalian tuh tipenya menulis, apapun tipenya. Jadi macam-macam. Kalau ibu tipenya harus gerak. Misalnya ibu sambil jalan, jogging, terus 44, 16, 45, 20. Jadi ibu harus ngomong, itu ibu harus ngajarin orang lain. Dengerin aku ya guys, oke. Gimana? Jadi tuh ya di biologi tuh sel itu ada bagiannya, terus kulit atas, salah itu yang kulit yang buat ibu tuh harus presentation. Ada beberapa temen yang tulisannya bagus banget, gila nyatanya, wow keren banget. Itu sampai dilihat sama dosen, ini kamu beneran tulis tangan bukan tulis komputer. Itu ada yang dia tuh menulis gitu apik banget. Kalau ibu tuh nggak bisa disuruh nyatet ulang, itu pasti berantakan karena ibu orangnya tuh cepat ke distraksi, banyak cabang gitu. Ada tipe yang ngerekam, jadi dia ngomong aku tuh gini, terus habis itu sebelum tidur dia dengerin, nggak belajar lagi, tidur. Dan bangun pasti tanya bisa tarikol tuh bisa kepanggil lagi ya. Jadi cari tahu stylenya kalian, dicoba aja. Kalau kalian nggak tahu, coba satu-satu. Apa kayak jangan masalah pelajaran, misalnya lirik lagu gitu, atau misalnya tentang kasus apa. Jadi kalian coba breakdown, kalian describe. Oke, mana yang mau kalian ingat? Buat ngetes aja cara belajar yang cocok buat kalian tuh apa. Itu bisa sih jadi salah satu tips. Tadi Ibu sempat bahas tentang sistem kebut semalam. SKS ya? Iya, SKS Bu. Mungkin kalau misalnya ujian harian ya agak-agak SKS ya, jujur kalau saya SKS ya Bu. Dan itu pastinya kurang efektif ya kan Bu ya, karena kita cuman benar-benar fokus untuk ujiannya itu aja. Setelah ujian udah bakalan hilang ingatan kita gitu kan. Nah, kira-kira menurut Ibu nih Bu, dari segi misal nih kalau kita mepet, mending SKS atau kita nggak belajar sama sekali? Pelajaran apa dulu? Gini, ini kan Anas ya. Kalau misalnya mepet, ibu punya skala prioritas dalam pelajaran. Misalnya ibu memprioritaskan yang ibu suka, yang kedua ya ibu suka dan ibu bisa. Yang pertama ibu suka tapi ibu nggak bisa. Yang kedua ibu suka dan ibu bisa. Yang ketiga ibu paling nggak suka. Itu yang terakhir gitu. Tapi ada yang nggak sependapat, dia bilang aku yang paling nggak suka aku taruh di atas. Itu kembali lagi caranya kita. Jadi sistem kebut semalam itu ketika ibu pelajarannya ibu nggak terlalu suka tapi ibu bisa di sana. Ya udahlah, belakangan aja gitu. Karena ibu perlu bangun mood buat belajar karena kan seminggu ya. Kalau ibu dulu sistemnya itu blok. Jadi waktu ibu SMA tuh sistemnya blok, baru masuk sekolah itu ada papan gede, itu namanya papan, coba boleh dibahas ini ya, namanya agak kurang pas. Itu papan ada kayak nomor sama pelajaran. Nanti tiba-tiba nih ada yang nulis apa tuh pak gitu. Fisika, terus bawahnya matematika. Jadi itu satu blok semua ujian fisika satu angkatan. Misalnya kelas 3 atau kelas dulu bilangnya tuh 10, 11, 12 kayak sama sih. Jadi kelas 10 ujian matematika, fisika. Jadi kalau ibu di SMA itu misalnya udah ada tulisan itu tuh satu angkatan tuh fisika semua. Udah kita tuh nggak ada dikasih tahu nggak ada apa. Mendadak gitu ya. Ada itu misalnya ada tugas biologi yang ibu ngumpul buku besar. Kalian ada nggak sih di biologi ngumpul buku besar? Jadi buku besar itu kalian tuh bikin, jadi ada animalia, plantae, ada apa? Nah itu kalian bikin peranakannya ini kemana. Wah itu kayak bikin baru lagi sebenarnya. Nah ibu ngejar itu karena setiap hari kita tuh dicek sama gurunya, beliau dalam almarhum si Bu Aidah namanya. Dan itu ujian fisika di hari itu. Nggak ada megang seminggu itu semua sekali di fisika. Terus yang tentang apa ya waktu itu ibu lupa, tentang arus listrik atau apa. Itu benar-benar ibu udah lillahi ta'ala nih mau jadinya apa-apalah gitu kan. Akhirnya ibu cuman mengulang soal. Kalau ibu dulu fisika tuh wajib pilih. Nggak tahu ya sekarang kayak gitu juga. Ditanya apa? Iya benar. Diketahui, ditanya hitung atau jawab gitu.
Ibu cuma ngulang itu doang. Karena itu kalau fisika tuh nggak bisa yang kamu apa ya istilahnya bolong nih, kain bolong tampil, nggak bisa. Kamu harus cari ke belakang rumusnya apa. Ini oh bahasa tentang panas, oh berarti kalor, basicnya kalor tuh apa, MC delta T, udah that's it gitu. Terus nyari M-nya dulu, bener. C-nya dulu, aduh temperatur air berapa, itu kan harus ngapal. Nah itu ibu udah pernah kok ibu dapet nilai 0, bahkan nggak 0, minus. Karena di situ dilihat kamu nggak ada effort sama sekali untuk mengikuti pelajaran itu ibu ingat banget beliau. Jadi ya makanya fisika tuh berkesan karena ada pengalaman yang melibatkan emosi. Jadi kalau misalnya sistem kebut semalam itu lihat lagi pelajarannya seperti apa. Kalau ibu kan nggak kuat hafalan tuh, jadi ibu nggak bisa pakai itu sistem kebut semalam. Kalau hafalan itu kalau ibu tuh short term, soalnya ibu ngafal udah hilang. Jadi ibu nggak bisa pakai sistem kebut semalam. Jadi ibu harus lihat bagi waktu. Oke, bisa sistem kebut semalam itu misalnya bisa Bali, bisa Inggris, bahasa tuh juga nggak bisa, susah bahasa Indonesia. Kalau menurut ibu ya, matematika. Jadi matematika ibu cukup ngafalin rumusnya, nggak perlu turunan kan kayak fisika gitu. Jadi itu pelajarannya. Kalau kalian mau udah kepepet banget sistem kebut semalam, dilihat lagi pelajarannya apa dan kemampuan kamu tuh di mana. Gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, Bu. Benar, karena belajar itu personal banget sebenarnya. Iya. Oke nih Bu, pernah nggak sih Bu ngerasa kalau misalnya kita nih belajar, udah nih belajar malamnya udah hafal, tapi ketika mau ujian nih tiba-tiba ngeblank gitu Bu, kita kemarin saya belajar ini tapi apa ya jawabannya? Itu kira-kira apa sih Bu penyebabnya gitu? Karena kamu fokus ke rasa takut. Jadi kamu gini, sistem pertahanan tubuh manusia, defense, ketika kamu fokus ke emosional ya, misalnya kamu ngeliat ada ular terus kamu takut ular, kamu fokus dengan rasa takut, kamu bisa lupa nafas, udah wassalam. Nah sama modelnya kayak ujian, ketika kamu fokus dengan ini apa ya, jadi kamu nggak pelan-pelan lagi baca lagi satu-satu. Jadi dulu tuh ibu pernah sering banget bilang sama mamanya ibu bahwa baca soal itu jangan cepet-cepet, diulang-ulang. Apa dong yang kita dapat dengan berulang-ulang? Ternyata ada di situ otak kita tuh dikasih respon terus, dilatih sampai dia tuh mau bereaksi. Dia akan mencari kata-kata yang berkaitan dengan itu. Jadi ada sistem lagi. Jadi secara kognisi tuh ada lagi teman-teman. Tapi itu panjang banget penjelasannya. Intinya ketika kita ngulang, biasanya tuh otak kita tuh sistemnya kan kayak komputer, tapi lebih canggih lagi. Nah itu dia bakal nge-search tuh, cari terus karena diulang terus kata-katanya. Nanti keluar tiba-tiba kayak insight gitu, kayak ide. Kayaknya ini deh. Gitu. Makanya selalu kan dibilang kalian ujian itu kerjain yang bisa dulu, jangan fokus ke yang nggak bisa gitu. Makanya kalau udah nggak bisa skip, next, lanjut yang bawah, ulang lagi dari atas. Baca udah 3 kali nggak bisa, cari soal selanjutnya. Karena emang sistem kerja otak kayak itu, nggak bisa langsung dipus kalian langsung keluar tuh hilang. Jadi nggak bisa langsung dihajar, jadi harus pelan-pelan dikatakan pelan. Jadi kalau misal kamu hantam langsung pasti blank. Bu pernah seperti gitu. Berarti istilahnya jangan panik gitu ya Bu ya, kalau misalnya kita nggak jangan panik. Mau ujian itu jangan tetap panik tenang gitu. Cuman ya pasti gimana mau tenang mau orang ujian itu kembali lagi gitu. Jadi memang itu perlu latihan. Sama kayak kamu berada di kejadian kayak di pesawat kan selalu bilang ada turbulence atau ada jangan panik. Karena kalau kamu panik otakmu nggak bisa berpikir, logika nggak ada. Makanya ada tiba-tiba orang kalau udah panik yang dipotong tangannya bukan talinya, ada karena otak nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang tali, mana yang mana gitu. Jadi nggak bisa, kaget otak. Jadi namanya itu shock, kayak kaget gitu. Itu sih. Benar-benar tetap tenang ya teman-teman, berhubung masih ada waktu 1 minggu lagi ya, masih bisa dipersiapkan. Masih bisa. Oh ya, Ibu tadi mungkin sempat bahas ya Bu ya tentang Ibu yang biasa aja belajar mati-matian, terus habis itu temennya tuh kayak dapat nilai bagus gitu, padahal dia tuh pintar tapi dia nggak ngaku pintar gitu kan. Iya benar. Nah, bawa emosi. Ya. Nah, kadang-kadang nih ada kan juga temen yang kalau dalam ujian nih nilainya lebih besar yang, mohon maaf ya Ibu ya, mungkin yang menyontek. Sedangkan kita yang belajar mati-matian nilainya lebih kecil. Ya siapa yang nggak kesel gitu kan Bu ya, kita udah belajar loh gitu, masa nilai kita segini, dia ini ya bener sih logikanya aja, dia contekan pasti lebih
rinci gitu kan. Ada nggak sih Bu tips buat kita tuh ikhlas? Wah, jauh banget ya dari belajar terus kelas. Gini, cerita dulu ya pengalaman. Ibu pernah di satu sisi yang kayak idealis, ibu nggak mau nyontek gitu kan, udah nggak nyontek. Tapi satu ketika ada hal di mana, aduh, please bantu ini A atau B, udah B aja. Kalau ibu ada guilty-nya sih, kayak dapet nilai bagus tuh jadinya ya nggak berasa nilai bagus, ya udah gitu. Tapi kembali lagi ketika ada perasaan jengkel ketika ada orang nyontek kayak gitu, ibu jadi lost respect, bukan lebih ke bete sih, kayak ya udah sih, lihat aja nanti ketika kamu ujian sendiri nggak ada siapa-siapa kamu bisa jawab. Itu buat hiburan ibu, walaupun ibu bete berat, apalagi ketika ya sekarang nilainya bagus adalah ini, gitu kayak gitu, ada sih pikiran kayak gitu. Cuman di dalam hati udah dia memilih jalan itu, kamu pilih dengan jalan, karena itu sering banget kejadian dimanapun kecurangan itu ada gitu ya apapun lah bisa terjadi. Tapi yang ibu pegang adalah kamu patut bangga dengan hanya nilaimu yang 65 tapi itu pure punyamu, atau 95 tapi itu punya orang lain. Itu kelihatan. Dan ternyata guru-guru itu tahu mau segimanapun triknya kita. Jadi ibu pernah dibilang kayak gini, kan kalau udah zaman ibu dulu kan masih pakai papan tulis ya, pakai kapur. Malu banget ya kapur, pakai spidol deh doang. Kelihatan kayak ini banget pakai spidol. Itu nggak ada CCTV kayak zaman sekarang. Kalau di Korea tuh ada CCTV, jadi di situ ada TV yang buat dilihat sama gurunya. Itu tuh nggak ada. Tapi dia tahu, Winda jangan mau ngobrol, tolong. Pada mau minjem sama apa kayak. Dia tuh tahu, terus dia sudah tahu karakter anak-anak ini. Jadi walaupun kita sama ngerjain soal sama, jawaban benernya tuh udah tahu kan, A, B, C. Tapi dia tahu ini anak ini belajar, anak ini nyontek, anak ini paham tapi dia tahu tapi belum paham, anak ini sudah tahu dan sudah paham, itu guru tahu. Dan ibu baru ngerasain waktu ibu di sini. Oh ini ya gitu. Jadi kan ibu kadang-kadang ngasih tugas juga kan kalian, terus ibu baca, ibu lihat gitu. Ibu kan nggak pernah bilang nih di nilainya segini ya, nggak, karena ibu mau lihat polanya kalian. Oh kelihatan sih, oh gini ya mungkin kalau jadi guru. Jadi di situ terlihat gitu polanya. Jadi mau kita curang atau enggak, yang jelas kebenaran itu pasti terbongkar. Gitu teman-teman. Ya oke Bu. Berhubung dengan itu tadi ya Bu, yang pertanyaan yang saya tanya ini, kira-kira ini ada nggak sih Bu tentang bagaimana sih Bu caranya kita nahan biar kita tuh nggak nyontek gitu Bu? Nggak nyontek. Kembali lagi ke 3 menit lagi ibu baca. Kembali lagi ke apa tips yang tadi ibu bilang ketiga, niat. Jadi niat kamu belajar apa? Kalau emang kamu niatnya cuma nilai ya wajar kalau itu terjadi sama kamu. Tapi ketika niatnya adalah aku pengen ada progres jadi lebih baik gitu. Karena gini, banyak orang berpikir ngapain kita belajar fisika atau nggak dipakai atau ini enggak, karena bukan kontennya itu langsung dipakai, tapi proses kamu bersabar, proses kamu mencari, proses kamu menganalisis itu yang dipakai ketika kamu hadir di kehidupan masyarakat gitu. Jadi tergantung dengan niat kita ya Bu ya. Kalau misalnya niat kita udah benar-benar ikhlas ya, benar. Bukan semata-mata tentang nilai doang, benar. Pasti akan termindset nih di otak kita. Kalau misalnya kita jangan nyontek, hasil sendiri aja lebih baik, karena yang dinilai itu bukan semata-mata tentang nilainya doang, hasil belakangnya doang, tapi bagaimana cara kita berproses. Betul. Oke Bu, berhubung sebentar lagi waktunya break, jadi kita break dulu Ibu. Selama 3 menit, dan teman-teman di rumah semuanya tetap stay tune, jangan sampai ketinggalan berita-berita seru lainnya. Kasih. Just meant to be. If
are just meant to be if only you deny. Don't you lose sight of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and leave away your hate. Don't you lose sight of what you want.
Don't run, just wait and you will see that we are just meant to be. If only you deny. Don't you lose sight of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and lead the way. Of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and lead the way. Leave your worries far behind next to the classic novel. Don't you lose sight of what you want. Care about the simple things in life that bring you joy and lead the way. Don't you lose sight of what you want. Next to the classic novel, leave your worries far behind you, and leave your lonesome Oke, kembali lagi nih teman-teman di sesi kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat belajar dalam dunia psikologi. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu? Sebenarnya kalau langsung secara kiat-kiat belajar tuh enggak, tapi lebih ke pendekatan. Jadi teori belajar di psikologi itu banyak, ada pendekatan secara kognisi, behavior, ada pendekatan secara lupa ada lagi. Jadi sebenarnya banyak banget. Itu lebih kepada bagaimana proses belajar yang kamu lakuin. Pada dasarnya proses belajar itu punya tujuan. Jadi ada kegiatan yang dilakukan, ada tujuan dan ada perubahan. Itu basicnya. Tapi kalau kiat-kiat belajarnya lebih kepada ke personal kan. Berarti lebih kepada kamu mau belajar apa dulu nih gitu. Jadi dia lebih khusus. Misalnya kalau berkaitan dengan habit atau kebiasaan, nanti bisa pakai ke pendekatan behavioristik gitu. Jadi bagaimana membuat kebiasaan, bagaimana menumbuhkan motivasi. Kalau kognisi itu lebih ke bagaimana proses memori, bagaimana kamu analisa, bagaimana kamu bisa mengolah sebuah informasi lebih di situ. Kalau dari ibu pribadi menggabungkan semua itu dengan background ibu misalnya psikologi, kiat-kiat belajar yang ibu bilang di pertama tadi itu nggak jauh berbeda dengan yang sekarang. Yang jelas intinya ketika kamu belajar kamu harus tahu dulu nih yang kamu pelajari ini apa. Itu kedua kebutuhannya apa. Terus yang ketiga cara belajarmu ini yang penting banget sih. Jadi mau apapun nanti makanannya kok kamu udah bisa makan pakai tangan mau pakai sendok aman nggak masalah gitu. Jadi ketika sudah namanya belajar kiat-kiatnya yang pertama intinya jangan langsung berpikir ini beban sudah dibilang. Jadi kalau beban nanti turns out-nya bakal jadi buruk atau capek, males. Akhirnya kamu tuh benci proses itu gitu. Jadi kamu fokus ke hasil. Yang jelas ketika kamu menghadapi ujian, udah mau ada ujian harian, ujian mingguan atau ujian sekolah, yang kamu harus tanamkan adalah oke, aku bisa, kita tinggal belajar. Ini bukan sesuatu hal yang nggak ada solusinya.
ini pasti ada solusinya gitu. Jadi enjoy the process. Gimana caranya enjoy ya? Itu tadi, kamu jangan membuat itu sebagai beban. Memang sih kalau kamu lihat aja nggak kamu apa-apain itu kan beban banget, apalagi dengan label mata pelajaran tertentu ya. Aduh ini lagi itu besok tambah ini, aduh nggak diselang-seling. Aduh-aduhnya itu yang bikin kalian tuh makin males dan itu terasa lebih berat. Ketika kamu ya udahlah bismillah aja udah gitu. Buka satu, bosan udah tutup. Tapi ingat buat besok buka lagi. Jadi treatment kita ke pelajaran dan ke ujian ini harus kita rubah. Jadi mindset dan perilaku kita itu sih. Betul. Menanamkan mindset dulu ya Bu. Iya, Ya. Mungkin benar. kayak misalnya saya sendiri bilang fisika ini susah nih gitu. Tapi sebisa mungkin kita harus menganggapnya itu bahwa kita bisa Bisa nih. Oke, cari deh mana yang lebih ringan Iya. dari situ dulu. Yang penting mulai aja dulu. Iya, betul. Oh iya Bu, kira-kira nih motivasi dulu tuh motivasi Ibu dulu waktu belajar itu apa ya Bu? Nilai. Pasti nilai, karena itu yang sering dicek dan itu sering ditampilkan. Jadi zaman dulu tuh kita di set dengan sistem bahwa nomor, dan itu nggak pakai nomor ya, pakai nama, langsung pindah ke misalkan nilai berapa dan susunannya itu udah sesuai ranking. Sebenarnya yang bikin ibu sedih itu bukan nilainya ya, tapi ketika namamu tuh di paling bawah. Jadi kayak ada emosional, pasti gue bakal dianggap nggak bisa nih gitu. Padahal bisa jadi waktu itu ibu lagi ada masalah atau apa, nggak sempat belajar, atau memang itu lagi fokus dengan les misalnya. Jadi kan orang nggak mungkin tahu background itu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya gengsi atau secara emosional yang mempengaruhi proses belajar kita. Makanya di zaman ibu SMA dulu itu dibuatlah sistem tidak ada ranking. Jadi tidak ada ranking 1, 2, 3 tuh nggak ada. Jadi ketika nilai keluar udah nama top di list gitu. Tapi ya namanya pintar ya lah ya. Jadi dia tuh bisa nge-ranking dari jumlah nilai kan dikasih. Oh yang ranking 1 tuh ini si ini gitu. Nah itu ibu nggak pernah mau tahu karena takutnya ibu tahu ibu baperan. Jadinya nanti ibu mas belajar ya udah nggak usah lihat, yang penting ibu cuma lihat nilainya ibu tok yang lalu sama yang ini ada peningkatan nggak. Kalau nggak ada minimal sama, jangan turun. Jadi itu yang ibu harus jaga, motivasi itu sih. Oh ya Bu, saya mau nanya juga nih, kira-kira ada nggak sih mungkin kan saya pribadi nih mau belajar tapi kayak nunda-nunda gitu Mbak. Iya. Ada aja gangguannya kayak misalnya rebahan sambil tiktokan ataupun scroll Instagram gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu tips buat ngilangin Menunda-nunda itu. Iya, menunda-nunda itu. Set alarm sih paling. Ibu kan baru nyoba TikTok nih. Asiknya ternyata beda ya. Bukan main Bu. Ibu tuh baru ingat ketika HP ibu udah panas. Iya. Udah habis aja baterainya. Jadi di situ ibu bisa stop. Akhirnya kalau misalnya modelnya aku gampang larut dengan sosial media, aku set alarm biasanya gitu. 1, 2 sebelum ibu mulai biasanya ibu bilang oke, sejam aja ya hari ini atau 2 jam hari ini. Sebenarnya di IG pun tuh udah ada kayak settingan untuk biar apa ya, berapa jam, berapa hari itu bisa disetting. Itu 1. 2, yang kembali lagi kamu harus kenal dirimu. Gimana caranya kamu ngakalin malasmu, kamu orangnya tipenya seperti apa. Ibu kalau udah enak itu susah banget balik lagi, tapi ketika udah on track biasanya ibu tuh bisa maintain. Nah kalau udah dapet males, dapet libur tuh yang susah banget. Makanya ibu selalu struggling di hari Senin. Bangun kan Jumat, Sabtu, Minggu itu kan udah wah gitu. Terus pas Senin itu ibu pasti telat. Kadang-kadang klemat-klemat nggak bisa yang sigap gitu. Itu masih kadang terbawa sampai sekarang. Jadi PR ibu adalah, jadi kalau udah Sabtu Minggu, ibu Minggu sore itu udah limit terakhir. Jadi Minggu siang menjelang sore itu udah siap-siap buat besok ke kantor. Misalnya keluarin baju kayak besok konseling anak siapa, ibu list kayak gitu. Jadi kembali lagi gimana kamu tahu perilaku. Kamu tuh tipe malas kayak gimana, kamu tuh orangnya seperti apa. Jadi itu buat ngakalin kamu ketika kamu ngadepin yang namanya ujian atau harus ke sekolah atau tugas. Oke, betul. Lebih gitu. Iya. Oke Bu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari kolom komentar ya Bu ya. Sebentar saya cek dulu. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Risma. Oke. Bu mau tanya. Ya ibu mau jawab. Kalau kita kebanyakan healing daripada belajar gimana?
Ibu baru banget baca kemarin tentang generasi M dan Z. Generasi yang setiap hari healing. Gini, kembali lagi ke yang dibilang pertama, semua tuh ada batas. Jadi tetap ada limitnya. Ibu juga kayak gitu. Ibu anggaplah punya hobi macam-macam nih misalnya. Ibu capek nih. Kalau ibu jujur, ibu habis konseling itu sehari tuh capek banget. Makanya di ruangan ibu, kalau kalian ke ruangan pasti ada jajan banyak banget. Karena itu lapar. Nah, mungkin di situ mungkin kalian bisa membahasakan itu healingnya gitu untuk sementara karena ibu harus kerja lagi kan ibu kerja dari pagi misalnya sampai sore. Ketika udah yang burnout yang capek banget, ya ibu benar-benar nggak ngambil HP. Makanya kalau kalian pernah ngeliat, ibu nggak pernah banget, nggak pernah ngerit, karena ibu benar-benar set. Jadi kalau udah Sabtu Minggu ibu nggak akan ngambil kerjaan dari jam berapa sampai jam berapa. Full anime, ibu nonton anime sampai beres. Ibu drakor sampai beres. Jadi ibu nggak mau diganggu. Jadi ibu nggak mau setengah-setengah. Jadi ketika ibu kerja ya ibu bekerja. Jadi biasanya ibu kasih limit sih. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang di luar itu dan mendadak, nah itu beda cerita lagi sih. Biasanya ibu nanti gantinya dengan nyemil kayak setelah beres kerja atau kerjanya sambil makan atau kayak gitu. Jadi harus ada limit apapun itu. Nggak ada yang istilahnya nggak ada limitnya, semua ada limitnya. Cuman ada yang kalian tahu, ada yang kelihatan, ada yang terasa, ada yang terasa terus tiba-tiba ih kok gini. Itu proses belajar nanti. Belajar hidup. Berarti segala sesuatu harus ada limitnya ya. Harus ada batasnya. Oh iya Bu, kebetulan karena kita kan belajar nih Bu, belajar dan juga menyesuaikan dengan waktu-waktu yang lainnya, mungkin ada kegiatan lain. Ada nggak sih Bu tips dari Ibu untuk membagi waktu gitu? Kalau ibu pribadi, kalau boleh sombong dikit ya, ibu boleh dikit ya. Terus, kalau ibu emang dari dulu di kecil di setting semua ada jadwal. Jadi dulu dibikin timetable gitu sama ibu-ibu. Limit makan pagi, sarapan jam berapa. Jadi ibu terbiasa seperti itu. Kalau misalnya sekarang udah waktunya ibu istirahat ya ibu istirahat. Kayak ibu bisa tadi gampang ngeset. Aku mau nonton bodo amat, mau nonton karena ibu udah bagi spare waktu. Jadi ketika ibu mau main, ibu full main. Ketika ibu kerja, ibu full kerja. Ibu nggak mau dicampur-campur. Dari situ nanti kamu bisa nge-manajemen tuh. Kayak kan tadi ibu di awal pengalaman ibu pertama belajar tuh ibu setting apa dulu, habis itu apa gitu. Cuman ada beberapa orang yang style nggak kayak gitu. Ada orang yang dia tulis. Kalau ibu nggak tulis, tapi ibu kayak misalnya besok kayak hari ini, oke ibu podcast, sambil podcast ibu mau pergi, habis itu kemana. Nah ketika ada yang nggak jadi, itu bete banget rasanya. Itu kayak ngerubah struktur keseharian gitu. Mungkin di behind the scenes tadi ibu nelfon-nelfonan kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, ada hal-hal yang kita bisa kontrol, tapi terlebih daripada itu ketika segala sesuatu nggak sesuai dengan ininya kita, paling nggak kita udah ada backup plan atau ya udah ingat lagi ada yang kita bisa kontrol ada yang enggak. Jadi yang kita kontrol cukup yang kita bisa kontrol aja. Apa? Misalnya diri sendiri. Ya udah, yang penting aku yang on time, kalau orang lain on time itu urusan dia sih. Jadi kalau misalnya dia sudah melibatkan kita, misalnya ada acara dia telat, ya udah ibu tinggal biasa. Paling ibu hubungi lagi, sorry aku jalan dulu karena gini paling gitu. Time management tuh penting banget. Oh iya Bu, tadi saya sempat ini sih Bu, sebelum ada podcast ini mungkin saya kan nyari materi juga ya Bu. Kayak belajar gitu juga sedikit-sedikit. Terus ada nih satu YouTube yang bilang kita nih kan takut ujian. Jadi kita bisa tulis tuh ketakutan kita di kertas. Karena dengan kita menulis itu nantinya itu tuh nggak bakal terjadi. Itu bener nggak sih Bu? Kalau dibilang nggak bakal terjadi, ya kembali lagi ada orang yang works kayak gitu, ada orang yang enggak. Kalau ibu walaupun sumpah kesel banget sama kuliah, buang, kalau ngeliat mukanya itu masih kesel gitu. Ada orang yang dengan kayak gitu dia oke, sekarang semua masalahku di sini aku buang. Nah itu kembali lagi cocok-cocokan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kamu dapat ilmu itu, kamu coba dan itu berhasil, lanjutkan. Gak masalah. Biasanya kalau ibu udah ujian, udah takut gitu, ibu benar-benar nggak ngambil H-1, H-2 tuh ibu nggak belajar sama sekali. Jadi ibu nggak ngambil apa-apa. Jadi nggak, kalau ada temen nanya, bantu dong bahas nomor sekian yang soal kemarin, enggak, ibu skip. Udah dalam keadaan kosong, aku udah nggak mau masukin apa karena ibu udah pernah tuh nyoba, tolong bisa banget yang ini, ya udah itu H-1 sebelum ujian, terus dia nanya
telepon-teleponnya 3 jam gitu. Terus besoknya apa yang dipelajari itu hilang-hilangnya semua. Jadi yang masuk tuh cuma yang 3 jam di Iya. omongannya. Jadi itu kayak wah nggak lagi di situ. Oke, betul. Gitu sih. Makanya kembali lagi nih personal ya teman-teman. Jadi ketika ada cara belajar atau yang nggak sesuai dengan yang ibu bilang, nggak masalah karena setiap orang punya proses dan cara belajarnya masing-masing. Oke. Nggak ada pakem khusus harus kayak gini harus kayak gitu. Yang penting niat kita ya Bu ya. Benar. Niat itu tadi, niat dari ujian, tujuan kita juga apa, Belajar. dan cara belajar juga itu tadi personal, Iya, masing-masing dari diri kita sendiri. Juga yang terakhir mungkin jangan lupa restu orang tua ya Bu ya. Oh iya. Doa, minta Itu udah doa. wajib itu nggak usah. Iya, terus habis itu juga kita harus ikhlas apapun hasilnya nanti, Betul. sesuai dengan niat kita yang pertama tadi. Betul. Oke teman-teman semuanya, mungkin podcast kali ini udah berakhir ya Ibu ya sesinya. Iya. Saya mewakili teman-teman yang ada di balik layar ini Bu ya, mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, Ibu karena makasih telah juga. bersedia untuk menghadiri podcast kali ini, dan mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan dan belum. ya. Dan saya juga mewakili teman-teman yang lainnya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman kalian, teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, untuk podcast kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.